Sejarah awal perkembangan teknologi luar angkasa diawali dengan adanya space race. Sebelumnya, dalam sejarah perkembangan teknologi luar angkasa, istilah ini begitu melekat pada dua negara besar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi, penasaran nggak sih, kamu gimana istilah ini bisa muncul pada awalnya? Perlombaan antariksa ini ternyata adalah sebuah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sekarang dikenal Rusia, yang masing-masing selalu ingin banget menjadi yang pertama. Pada tahun 1957, tepatnya tanggal 4 Oktober, ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan sebuah satelit tanpa awak bernama Sputnik 1, peluncuran itu sangat mengejutkan Amerika Serikat. Sputnik 1 juga menjadi awal gimana teknologi luar angkasa bisa berkembang seperti hingga saat ini. Soviet cukup ambisius. Sebulan setelah Sputnik 1, mereka kembali meluncurkan satelit bernama Sputnik 2, yang kala itu diawaki seekor anjing bernama Laika. Namun, misi kedua Soviet itu gagal. Sputnik 2 meledak dan Laika tewas. Gak lama setelah itu, tepatnya pada 31 Januari tahun 1958, Amerika Serikat akhirnya bisa menandingi Soviet dengan meluncurkan satelit pertamanya, Explorer 1. Balas-membalas misi luar angkasa itu terus berlangsung hingga puncaknya, yaitu meluncurkan manusia keluar angkasa. Terpilihlah Yuri Gagarin, manusia pertama yang keluar angkasa pada 12 April tahun 1961. Dilanjut pada tahun 1962 John Glenn sebagai manusia pertama yang mengorbit bumi. Selanjutnya di tahun 1969 Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Dan hal itu terus berlanjut hingga pada tahun 1998 dibentuknya Stasiun Luar Angkasa Internasional oleh Amerika Serikat dan Rusia. Setelah kita membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi luar angkasa, kita akan membahas apa saja sih yang menjadi dampak dari perkembangan teknologi luar angkasa. Teknologi luar angkasa, khususnya satelit, telah merevolusi cara kita berkomunikasi di seluruh dunia. Satelit-satelit ini bertindak sebagai menara pemancar raksasa di langit, memungkinkan kita untuk melakukan panggilan telepon, mengakses internet, menonton televisi, dan banyak lagi. Dampak positif yang kedua adalah sebagai alat untuk memprediksi curah hujan. Satelit cuaca adalah alat yang penting dalam meteorologi. Mereka mengorbit bumi dan secara terus-menerus mengumpulkan data tentang kondisi atmosfer. Data ini kemudian dikirim ke stasiun bumi dan diolah oleh komputer untuk menghasilkan prediksi cuaca. Selanjutnya yang ketiga, teknologi luar angkasa sangat penting dalam menjaga keamanan nasional. Dengan kemampuannya untuk memantau aktivitas di seluruh dunia secara real time, satelit memberikan para pemimpin negara alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan strategis dan melindungi kepentingan nasional. Yang pertama, dampak negatifnya adalah serangan senjata yang berbahaya. Teknologi luar angkasa adalah pedang bermata dua. Ia dapat menjadi ancaman yang serius. Satelit bisa dimodifikasi untuk membawa senjata, seperti laser atau rudal ataupun informasi dari satelit mata-mata bisa digunakan untuk merencanakan serangan yang lebih efektif. Selanjutnya yang kedua, menyebabkan banyak sampah di ruang angkasa. Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin maraknya eksplorasi ruang angkasa, jumlah objek buatan manusia yang mengorbit bumi juga semakin meningkat. Setiap kali kita meluncurkan roket, satelit, atau pesawat ruang angkasa, kita secara tidak langsung turut berkontribusi pada peningkatan jumlah sampah antariksa. Nah, setelah kita membahas sejarah dan dampaknya, kita perlu tahu apa perkembangannya hingga sekarang. Perkembangan teknologi luar angkasa telah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Dari persaingan negara-negara adidaya menjadi kolaborasi global dan keterlibatan perusahaan swasta, eksplorasi luar angkasa terus membuka cakrawala baru bagi umat manusia. Seperti adanya pariwisata luar angkasa, AI digunakan untuk mengontrol pesawat ruang angkasa, menganalisis data,
dan mendukung misi berawak, teknologi nuklir mulai dipertimbangkan sebagai sumber energi untuk misi luar angkasa jangka panjang.